Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azrul Nazin dengan NIM H54012218084. Di sini eh, aku mau jelasin sedikit tentang apa itu VSCM atau Vector Correction Model dan juga bakal aku jelasin gimana cara uji VSCM lewat aplikasi RStudio. Jadi, uji VSCM adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan penyesuaian jangka pendek antara dua atau lebih variabel yang memiliki hubungan kointegrasi. Kenapa VCM ini digunakan? VCM digunakan ketika data deret waktu atau time series yang stasioner tetapi terkointegrasi, yaitu memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang. Model ini menjelaskan bagaimana variabel saling mempengaruhi dan menyesuaikan kembali ke keseimbangan saat terjadi deviasi. VCM dilakukan setelah ditemukan bahwa data tidak stasioner pada level tetapi stasioner pada diferensiasi pertama. Lalu ditemukan adanya hubungan kointegrasi antara variabel melalui uji Johansen. Uji VCM ini biasa diterapkan pada analisis ekonomi dan juga keuangan. Bisa juga pada model time series multivariat pada berbagai bidang seperti manajemen, kebijakan publik, dan juga pasar modal. Lalu uji VCM biasa digunakan oleh peneliti ekonomi dan keuangan, lalu analisis data dan statistikawan, dan mahasiswa dan juga akademisi. Untuk bagaimana cara melakukan uji VCM, langkah-langkahnya itu pertama, melakukan uji stasionaritas, nah, pastikan data itu bersifat L1. Lalu kita juga melakukan uji kointegrasi Johnson. Nah, jika ada kointegrasi, kita akan membangun model VCM menggunakan VC itu Farna. Jadi analisis hasil model tersebut, signifikansi, koefisien ICT, IRS, dan juga VDVD, dan prediksi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan eh, uji VCM dalam aplikasi Studio. Di sini kita bisa import dulu ya datanya dari Excel ini. Oke. Lalu kita rename jadi data aja. Lalu baru kita import. Nah, ini datanya udah masuk ya, teman-teman. Setelah itu, kita, ini adalah package-package yang kita perlukan untuk uji ke depannya gitu. Nah, udah aku download, nah jadi tinggal dicek saja. Sebelumnya teman-teman bisa install di sini, lalu ketik mau package yang mana. Oke, kalau udah, bisa dicek secara cepatnya kayak gini. Lalu klik run. Nah, ini udah KCK semua. Kita cek lagi lookup dan juga false. Dan jangan lupa juga teman-teman package forecast. Ini udah yang aman. Forecast ini kita karena kita juga mau meramal data gitu. Oke, ini kalau udah kayak gini, kita mau nih nampilin data kita. Nah, itu ada data terbaca gitu ya. Mastiin data terbaca dengan benar. Ini adalah contoh previewnya aja. Habis itu kita mau buat si kolom bulan itu ke dalam format tanggal. Biar dia tuh tidak terbaca sebagai variabel yang diuji, tapi terbaca sebagai tanggal gitu. Lain cara mengkonversi kolom bulan ke tanggal, teman-teman juga bisa menghapus kolom bulan gitu. Bisa jadi bisa dihapus, bisa kita ubah ke format tanggal. Kita blok aja, lalu kita klikkan. Di sini format bulan itu sudah terbaca ke format tanggal ya teman-teman. Nah, habis itu kita blok yang ini, str sama call name. Dan itu gunanya buat kita tahu nih kayak, oh data yang kita uji itu eh, muncul gitu. Dan juga ini tuh hanya preview sebagian ya, dari M2 nominal, real, dan juga SP real. Itu. Nah, selanjutnya kita mau ubah data kita ke time series. Kita blok aja yang ini, lalu kita klik run. Oke, dari situ nanti muncul nih data time series. Nah, data ini tuh udah berubah menjadi data time series gitu. Kita block head, kita klik run, nah itu
nunjukin beberapa data yang berubah, yang udah berubah jadi time series gitu. Selanjutnya kita mau nih lakuin uji integrasi Johansen. Kita blok aja di semua, lalu kita klik run. Nah, terus kita blok yang ini yang summary buat nunjukin hasil dari uji integrasi Johnson itu. Kita klik run. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman dan uji dari Johansen tersebut. Nah, kita nih bisa lihat kalau kalau integrasinya meskipun ada ini kan di sini ya ada nilai art meskipun ada indikasi integrasi art sama dengan 0. Dia itu nunjukin hubungan R sama dengan 0 itu nunjukin hubungan jangka panjang antara M2 nominal, M2 real, dan juga suku bunga real. Nah, uji ini tuh berarti nggak cukup kuat buat ngebuktiin bahwa hubungan integrasi pada level signifikansi yang lebih tinggi di antara 5% ataupun 1%. Kalau untuk eigenvector ini, dia tuh nunjukin hubungan jangka panjang antara variabel-variabel tersebut. Nah, jadi tapi hubungan itu lebih kompleks dan tidak sempurna gitu. Kalau untuk oke udah, mohon maaf. Ternyata kita mau nih nentuin lag buat kita masukin. Ya, kita mau tahu lag optimal tuh berapa buat kita masukin ke rumusan itu. Kayak di sini tuh lag yang muncul tuh ada dua kali ya. Jadi disimpulkan bahwa lag yang kita pakai itu adalah lag dua. Dan terus kita mau karena lag yang bagus itu lag dua, kita pakai lag dua. Selanjutnya kita mau nampilin hasil dari BCM yang udah kita masukin lag. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Di sini tuh muncul nilai dari um, lag tersebut lag 2. Dan kita nilai R-nya juga masih sama sebenarnya tadi. Nah, bisa kita mau yang ini. Nah, ini hasil udah keluar nih teman-teman. Jadi itu nunjukin deterministik dan juga nilai-nilai VSM model dari variabel-variabel yang kita uji gitu. Nanti kita mau forecast ya. Kita blok yang forecast ini lalu kita klik run. Terus kita mau nampilin hasil dari forecast atau peramalan. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Hasil dari forecasting dari uji yang kita lakukan. Ini tuh banyak yang pertama dia tuh nunjukin juga nilai lower dan juga upper gitu. Jadi kita mau nunjukin nilai komponen co-integration-nya. Ini adalah nilai dari komponen co-integration. Sini masih sama ada nilai R juga sama dengan R0 seperti itu. Lalu kita mau uji ini koefisien error harus kita boleh ini sampai sini. Nah, terus kita mau nampilin hasil dari si uh, Johansen model. Nah, di sini keluar teman-teman. Nah, kalau dari itu dijelasin ya bahwa R0 itu dia uh, level R0 itu ada dikasih integrasi gitu. Sedangkan co-integration relation itu nunjukin bahwa hubungan co-integrasi antara variabel-variabel yang dianalisis seperti itu. Nah, terus kita mau menguji matriks hubungan co-integrasi. Nah, di sini bisa lihat ya, kalau hasil dari uh, data yang kita uji, ya, itu dia tuh signifikan gitu, karena dia nih ada dua-duanya, nilai value itu berada di bawah 0,05, yang mana berarti nilai tersebut signifikan. Baik, kita mau lihat uji normalitas. Nah, kalau kita lihat nih, dari uji normalitas, kalau kita lihat di yang Tunas, jadi Tunas itu dia
eh, atau uji kemiringan itu menunjukkan residual memiliki distribusi miring yang berarti ada ketidaksimetrian pada data. Dengan di hasil ini tuh TPMS dia signifikan berarti dari nilai bahwa ada ketidaksimetrian pada data gitu. Sedangkan kalau pada yang kuriosis itu dia tunjukin bahwa distribusi residual memiliki lebih banyak outlier atau puncak yang lebih tajam. Nah, sedangkan dia ini kalau kita lihat value dia di atas 0,05 berarti dia tuh tidak menunjukkan distribusi residual seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan VCM dan juga uji VCM menggunakan aplikasi R. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.